Kecuali dulu angkatan tahun 90-an ada film namanya Quantum Leap. Itu teh bisa kita memutar waktu kembali kepada masa lalu. Ya, itu judulnya memutar waktu. Kata Bimbo mah waktu itu seperti garis lurus, bukan seperti bulatan bola yang akan terus kembali ke asalnya. Tapi waktu itu terus berjalan. Dan kita nggak akan pernah bisa kembali memutar waktu. Makanya sekarang di 11 Safar 1444 Hijriah tidak terasa tiap tambah tahun, tambah umur, hakikatnya berkurang umur. Apalagi Indonesia ini kita sudah berapa tahun sekarang? 77 tahun. Kalau manusia sudah tua lah. Apalagi ada satu hadis, Allah tidak akan menerima alasan orang yang dipanjangkan usianya 60 tahun kalau tidak taat. Beruntung teman ini can ayah nu 60 tahun gitu. Kalau ayah berarti salah ngarendeng. Allah tidak akan terima alasan orang yang sudah dipanjangkan usianya, diakhirkan ajalnya hingga 60 tahun kalau dia tidak taat. 77 tahun itu tua sekali. Di berbagai kesempatan saya ngingetin juga nih ke teman-teman yang masih muda-muda. Mohon maaf kalau dengar 17 Agustus nuka bayang naon. Sokang MC ya. Kalau kita dengar 17 Agustus tahun 45 selain kemerdekaan nuka bayang naon. Tah eta. Tarik tambang, terus nanti panjat pindang. Oh sudah robah ya. Saya ngikutin MC saja. Panjat pinang, balap karung. Kan gitunya. Itulah mohon maaf pemuda kita baru mengenang 17 Agustus itu. Diakhiri nanti acaranya, puncak acaranya apa? Gembira, non? Inaugurasi. Gitu. Ya kalau saya bilang nggak salah sih. Cuman jangan dianggap itu tes syukuran itu saja. Apalagi saya sering sampaikan ini canda saya. Jangan dimasukin ke hati. Kalau di sini ada aparatnya, tong kasinggung gitu. 17 Agustus saya sering dulu ya suka menyanyikan dengan semangat Indonesia tanah airku. Indonesia Rayanya. Lidah bersemangat luar biasa, cinta tanah air, tapi hati emang nggak bisa dibohongi sekapeng sedih. Kenapa sedih? Tanah tidak punya, air kudu meuli orang. Gitu, jadi kadang sedih itu. Nutara nyanyi mah boga tanah teh. Yang gak pernah nyanyi ya, Nutara milu nyanyi kayak kita, baris gitu. Mereka tanah punya, air juga milik mereka. Gitu kadang-kadang. Makanya pertanyaannya, 77 tahun Indonesia merdeka ini, apa yang sudah kita lakukan? Khusus anak muda. Jangan kebayang, mohon maaf, 17 Agustus itu sekedar merdeka. Kita jarang ingat ke Allahnya. Makanya khawatir selama 77 tahun, teman-teman sekalian, kita teh nganggap sudah syukuran, tapi justru dianggap oleh Allah kufuran. Kenapa kufuran? Gampang kalau bersyukur. Allah berikan nikmat yang cara syukur itu apa? Gunakan kenikmatan ini sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu. Nah, kita kumpul di tempat ini wujud rasa syukur kita kepada Allah. Jadi jangan salah syukuran. Jangan menganggap teman-teman yang kumpul di masjid kayak gini gak pernah memperingati 17-an. Kita mah lebih top bersyukurnya. Kenapa? Kemerdekaan yang diraih bukan semata-mata hasil perjuangan. Sekali lagi, kemerdekaan yang diraih bukan semata-mata hasil perjuangan. Bagi kita mah orang yang beriman, ketauhidan, berpikir tauhid itu nggak begitu. Bahwa apa yang didapat bukan sekedar hasil kita, tetapi ini Allah yang sudah menetapkan. Saya ulang ya, bagi kita yang berpikir secara tauhid itu, apa yang kita dapat bukan semata-mata hasil usaha, tapi Allah yang sudah memberikan kepada kita. Contoh tadi kemerdekaan.
Kemerdekaan bukan semata-mata hasil perjuangan. Yang berjuang kan sejak dulu. Tapi kenapa nggak merdeka-merdeka? Kenapa? Karena Allah belum beri. Baru 17 Agustus tahun 45 Allah beri. Makanya kita akui atas berkat rahmat Allah. Tapi mohon maaf ketika kita berterima kasih, tarka Allah tak gitu. Bagaimana sih bersyukur kepada Allah? Gampang. Dan Allah sudah ngasih petunjuknya melalui Rasulnya. Bagaimana Rasul bersyukur? Kan Rasul juga ngalamin berjuang. Bukan hanya kita. Butuh waktu 20 tahun Rasul untuk menaklukkan Mekah, membebaskan dari kemusyrikan. 20 tahun. Sampai turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah. Tuh, diakui, ditegaskan. Bahwa kemenangan Rasul itu bukan semata-mata kemenangan diri Rasulullah. Tapi Allah yang memberi. Unik ujung ayatnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampun. Kenapa disuruh mohon ampun? Satu, bisa jadi kadang ketika orang meraih kesuksesan, keberhasilan. Orang kemudian merdeka, mendapatkan kemenangan. Seolah-olah itu perjuangan dirinya. Merdeka itu kan saya gitu. Nah kadang-kadang kan gini, ada sifat buruk manusia, kalau yang bahagia-bahagia suka dinisbahkan ke diri. Indonesia merdeka, oh iya kan perjuangannya luar biasa gitu kan. Tapi lamun eleh mah Allah geus takdir, geus nakdirkeun gitu. Jadi kalau kita berhasil mendapatkan sesuatu, ya itu kan buah dari kerja keras saya selama ini. Itu kan buah karena saya bangun malam tiap malam tuh wah ngerjain tugas. Sehingga alhamdulillah saya cum laude hasilnya. Tapi ketika misalkan gagal nih, DO, sudah takdir Allah tak gitu. Orang berhasil nikah, kamu nikah kemarin? Iya aku menikah akhirnya berhasil juga ya. Dapat yang gimana? Ya sesuai cita-cita ya udah cantik, soleha banget. Karena aku memang ya luar biasa, usahanya luar biasa sih. Kenapa? Karena perawatan tiap hari kan pengen dapat yang cantik ya wajah juga kudu dirawat lah. Kemudian karena saya berikhtiar luar biasa. Saya titipin sih kemana-mana. Kemudian saya tuh pede. Intinya pede gitu. Ketika saya sudah pede, tuh dapat jodohnya tuh. Allah nama teka bawa-bawa. Tapi kalau begini mah, kumaha Kang, nah can nikah-nikah. Ya aku tuh udah berulang kali gagal, tapi qadarullah gitu. Nah, mun gagal qadarullah gitu. Namun gagal mah qadarullah gitu. Persib menang kamari lawan Rans misalkan. Wah, tuh udah pelatihna Luis Milla. Tingali Febri mang perang deui ayeuna mah tuh keren. Kabeh muji pemain. Elehan wae geus takdir nah eta mah tuh gitu. Kita mah gitu lamun geus susah disandarkeunna ka Allah gitu. Tapi kalau lagi berhasil wah diri gitu. Makanya Allah tegaskan idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Allah. Al-fathu di sini fathullah. Kemenangan Allah. Ujungnya tadi mohon ampunlah kepadanya. Kenapa Allah perintahkan mohon ampun? Bisa jadi selama ini engkau merasa bahwa kemenangan itu buah dari kerja kerasmu. Satu. Dua, bisa jadi di sela-sela perjuangan ada rasa suuzon ke Allah. Suuzon apa? Seolah-olah Allah nggak nolong. Karena di ayat diabadikan bagaimana kegelisahan hati Rasulullah dan para sahabat. Sampai mereka menengadahkan ke langit hingga mengatakan mata Nasrullah. Kapan sih Allah nolong? Gitu kan? Kapan sih Allah nolong? Makanya kalau engkau di sela-sela perjuangan ada rasa suuzon kepada Allah, beristighfarlah. Maka Nabi ketika Allah berikan kenikmatan, pertolongan Allah dan kemenangan, ibadah beliau luar biasa. Biasanya sholat beliau tuh lama. Tapi ketika sudah diberi kenikmatan luar biasa, lebih lama dari biasanya. Sampai ketika Rasulullah tuh sholat, kakinya tuh sampai mengalami disintegrasi ya. Ya perpecahan gitu maksudnya, perpecahan suku gitu. Kan sama lah, merda keren atau disintegrasi itu antar suku.
Aisyah tuh kan begini, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah menjanjikan surga kepadamu? Kenapa engkau ibadah teh sampai seluas ini? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa dan Allah sudah tetapkan surga? Atuh orang tinggal tenang, aku sudah yakin kan kunci surga sudah di tangan. Rasul hanya jawab begini, afala akunu abdan syakuro. Apa tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Teman-teman sekalian, ternyata bersyukur itu tidak semudah apa yang kita katakan. Contoh gini, kan sesuai dengan judul kita hari ini, memutar waktu. Memutar waktu itu biasanya ada kaitan dengan penyesalan. Makanya ada seorang, ini ada syair ya, ada syair, pasti ia mengucapkan aki-aki. Ini syair tuh. Isi syairnya begini, atau kata-katanya quote-quote lah. Nah, karena sudah bel, jadi quote-nya nanti. Jadi ingat ya, syair sampai kata-kata itu ya, karena sudah adzan Isya, sampai kata-kata syair seorang tua. Nah, kita bahas nanti setelah sholat Isya. Sampai di mana tadi? Syair apa lagi? Namanya quote nah syair. Ada satu syair atau bukan syair sih sebetulnya, kalau yang belajar bahasa Arab ini pasti jadi contoh nih kalimat ini. Laitas sababa ya'udu yauman. Asa gitu wehnya. Andai kata masa muda kembali satu hari saja. Berarti yang ngomongnya siapa? Mata aki-aki kolot. Ya, andai kata masa muda kembali satu hari saja. Kan yang muda mah nggak usah. Makanya saya sering sampaikan yang bahagia hari itu orang-orang yang sudah tua. Kenapa? Pernah mengalami muda. Tapi orang-orang yang muda hari ini yakin gak ngalamin tua? Belum tentu. Banyak contoh lah, saya nggak usah cerita gitu. Apalagi kemarin 2021, 2020, 2 tahun yang lalu luar biasa Allah memberikan contoh luar biasa. Teman-teman yang hadir saat ini, yang hidup saat ini ada orang-orang yang Allah pilih, Allah beri kesempatan hidup. Di saat sahabat kita, saudara kita, mungkin tetangga kita harus pulang lebih dulu. Bahkan 2021 itu musim bukan musim buah, musim durian, musim maut kan. Maka pantas ini kalau ada satu ayat tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, walaupun bukan bab itu ya, tapi kalau saya paham misalkan ini rada bebas nih ayat itu, mungkin itulah Allah pergerikan nasib manusia itu. Dulu tukang peti itu kurang laku, kemarin luar biasa. Tukang gali kurang laku, tapi kemarin luar biasa sampai lelah musim kematian. Nah makanya Allah akan pergilirkan. Masker kan jarang laku dulu, tapi 2020, 2021 laku tukang masker. Gitu. Artinya Allah pergilirkan. Nah, kembali tadi ke kalimat tadi, laitas sabab ya'udu yauman. Andai kata masa muda kembali satu hari saja. Kadang kita suka menyesali sesuatu yang luput dari kita. Misalkan, apa kadung itu bahasa Indonesianya? Menyesal. Menyesal saya nggak ikut gitu. Coba kalau kemarin saya hadir, mungkin saya bisa kebawa ke Pangandaran gitu kan. Andai kata saya ikut hadir kemarin, siapa tahu saya dapat undian. Itu baru luput sesuatu di dunia saja. Kita tuh, apa bahasa Indonesianya? Hanjelu, handee. Hah? Apa bahasa Indonesianya? Hanee. Hanjelu atuh menyesal. Aduh, asa kurang-kurang pasta gitu. Kita kadang-kadang gitu. Kamu sih nggak ikut kan kadang-kadang. Jadi kamu nggak dapat kebagian kan. Mana ada orang tuh. Kamu tas baru dari mana? Saya kemarin ikut acara syukuran diberi tas merek brandnya mau disebutkan misalkan Eiger atau apanya mah. Lah ini menang geningan gitu tas kamu. Ya kan aku mah hadir kemarin. Andai kata saya bisa hadir kemarin. Tuh, itu baru urusan dunia saja kita kadang menyesal atas sesuatu yang luput. Makanya kan dalam Islam tuh hati-hati jangan mengucapkan lau, andai kata seandainya, kalaulah gitu. Misalkan ada orang yang menyesal tadi, seandainya kamu tidak mengajak anakku tidak akan mati gitu kan. Nah kadang-kadang ada yang begitu kan. Duh, andai kata saya tidak pergi ke Pangandaran, mungkin saya tidak akan mengalami semacam ini. Saya juga sama dulu gitu ya. Saya
di Alatip saya pernah cerita, saya mengalami musibah kecelakaan di bukit ya, jeep terbalik. Da Ustadz ke sarua manusia biasa, punya hati, punya rasa, jangan samakan dengan pisau belati, sarua we. Aya sok penyesalan mah. Andai kata saya nggak ke Jogja, mungkin nggak akan mengalami kecelakaan. Tuh, sering kayak ngomong gitu kan. Duh, mun urang teu milih ieu mah gitu. Sigana moal kieu tah negara teh tuh. Kadang-kadang ada penyesalan begitu. Tapi katakan qadarullahu ma syaa. Allah sudah menakdirkan apa yang Allah kehendaki. Kalau dunia saja kadang menimbulkan penyesalan. Nah, teman-teman sekalian, Allah menciptakan kita bukan tanpa maksud, juga tidak kosong dari tujuan. Allah menciptakan kita, dalilnya apa? Kadek bisi salah dalilnya. Alladzi waswisu fi sudurinas, tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Duh, ada tukang ngaji maulah gitu atau Arab kawetan artina kakulon. Eta teh keur viral sampai ustaz ge apal. Ya Allah, gitu. Alladzi waswisu fi sudurinas, tiadalah Allah menciptakan jin dan manusia, kan keren tuh. Aduh, makanya jenggotna sarua. Nah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kade salah terjemah. Yang membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia, itu jauh deui wae. Eta apalan teh nya. Tiadalah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makanya dalam satu ayat yang kalau di sini kan rata-rata sudah 35 juz ya. Saking ku eta hiperbola teh naon. Surah Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Sampai sini dulu nih. Bersegeralah engkau menuju magfirah Allah dan jannah. Sampai digambarkan di ayat ini. Seperti apa jannahnya itu? Wa arduhas samawati wal ardh. Jadi arduhas samawati wal ardh. Luasnya seluas langit dan bumi. Jadi saya ulang, surat apa barusan? Surah Ali Imran, Al-Baqarah. Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah engkau mencari magfirah Allah dan surga. Yang digambarkan di sini luasnya seluas langit dan bumi. Ada orang yang masuk surga teh asa kagok. Naon era gitu. Itu kalau saya baca kisah orang terakhir masuk surga, segan masuk surga itu. Kalau teman-teman makan tidak ya. Karena kita tuh aslinya orang sana. Makanya kita kan diciptakan di surga ya. Nah, makanya kalau kita nggak pulang ke surga, nggak mudik ke surga, mohon maaf berarti kita teh dolun, nggak tahu jalan. Bahasa kerennya sesat lah gitulah. Kan orang tersesat dia nggak tahu jalan pulang. Makanya kita kasih tahu jalan pulang sesungguhnya. Allah berfirman, bersegeralah. Kira-kira dengan kalimat bersegera kepada orang yang seperti apa? Ganjang atuh lempang teh. Kepada siapa? Orang yang jalannya pelan-pelan. Jangan mengatakan wasari'u nukur sprint atau seribu atuh. Mau ditingkatkan seperti apa lagi? Jadi Allah perintahkan wasari'u, bersegeralah. Kenapa Allah perintahkan bersegeralah? Karena umumnya manusia menunda-nunda waktu untuk taat. Apa yang harus dikejar? Dua di sini. Satu, magfirah Allah. Karena umumnya orang ketika berdosa, dia nggak segera bertobat. Dua, bersegera menuju surga. Kenapa nggak begitu menarik mengejar surga? Hayya 'alas shalah. Allah memanggil hayya 'alas shalah. Kan nggak hanya hayya 'alas shalah kan? Allah ikuti dengan kalimat selanjutnya hayya 'alal falah. Bahkan dua kali kan? Itu untuk penguatan. Dua kali Allah mengajak sholat dan Allah ngajak bahagia. Tapi berapa persen orang yang mau memenuhi panggilan itu? Kan Allah hargai dengan surga.
siapa orang yang taat kepadanya. Cuman karena surga itu nggak kelihatan. Ya sering berulang-ulang, andai kata surga bisa live streaming setengah menit saja. Bisa ya, nih di anak-anak sip, linknya langsung ke Allah, minimal ke penjaga surga lah. Malaikat Ridwan katanya. Bisa link, punten kirimkan linknya supaya bisa tongka bayang surga neraka itu teknologinya butut kayak punten. Hari teknologi Allah lebih canggih nggak? Lebih canggih. Contoh, ada nggak teknologi bisa membaca isi hati? Bisa tidak? Bohong kalau orang bisa menebak isi hati seseorang. Dulu ada orang pesulap ya bisa baca isi hati. Wah. Coba pikirkan angka di benakmu. 8 ya, jauh gitu. Nah, geus aya di dia tebakaran AKB. Misalkan namun iya salah pasti di dia aya. Saya sudah prediksi nu kitu teh ngarepina naon. Dan itu kan mengelabui atuh. Ya, kalau pesulap kan kerusum ya tanya. Kan ada ya yang bisa ngeluarkan dina topina kelinci, merpati gitunya. Ya kalau bener ada begitu enak atuh. Kalau nikah dengan pesulap tuh enak. Ya pengen ayam goreng tenang, keluar ayam gitu kan. Sate kelinci, keluar kelinci. Pengen main ke Korea, duit bisa dikeluarkan tidak hanya sekedar membakar koran. Nu kitu mah da 70% wadul, 30% bohong. Artinya apa? Datang naon yang hiburan, trik. Makanya lihat ini agak sedikit menyimpang ya. Ketika Fir'aun nih memanggil para penyihirnya kan melawan Musa. Fir'aun penyihir Nabi Musa melemparkan tali. Talinya jadi apa? Jadi ular. Lalu Musa melemparkan juga tongkat. Tongkatnya jadi apa? Ular. Lalu kenapa mereka beriman? Para penyihir itu beriman. Karena mereka tahu eta mah orang asli itu. Gitu kan? Kalau mereka itu trik, nggak ada manusia yang bisa menciptakan makhluk hidup nggak ada. Namun gitu enak atuh. Gitunya lapar keluar endog misalkan. Lapar keluar ayam gitu kan. Itu enggak, itu palsu. Mereka itu tipuan. Maka ketika melihat Nabi Musa tongkatnya jadi ular, iya mah asli ya. Ini asli. Nah, lain juga mukjizat kamu nipu mah tuh. Gitu. Nah, makanya kembali teman-teman sekalian, surga andai bisa di live streaming dibuka. Kayaknya moal anu tara salat kan. Rek nikah ke jigana moal kabita meureun. Mending beda dari surga we. Kenapa? Di Indonesia mah tuh cantik-cantiknya istri di dunia itu ada expirednya. Nih Kang MC barusan, Kang Opik itu kan matanya belum normal. Buktinya kan istrinya dibawa nggak? Alhamdulillah berarti tak ayah di dia. Nah, beliau can normal karena nikahnya belum sebulan kan ya. Iya, biasanya garansi saya nanti bulan Desember lah. Belum ada pertengkaran kan? Iya, belum mata belum normal. Awal nikah itu hitut oke dikeresekan. Aslina tuh, nah belum normal. Saya sering sampaikan ya ilmu menang di Gunung Halu takadeta. Jadi orang tuh mata nggak normal karena 3 hal. 1 karena takut, 2 karena marah, 3 karena jatuh cinta. Gitu kan. Nah, beliau kan masih lagi cinta-cintanya lagi pokoknya mak dia yang paling perfect lah gitu. Nah, nu paling sempurna di mata saya. Ayeuna sabulan kan. Yang namanya bulan madu berapa lama? Sebulan. Sesana mah lain madu deui. Tapi tong disebut racun gak ada. Berarti saya keracunan atuh. Jadi sebulan manisnya. Kenapa saya katakan matanya belum normal tuh kiasan saja. Artinya Allah tuh belum menampakkan kekurangannya. Nanti setelah 2 bulan, 3 bulan, udah mulai tuh kelihatan. Oh, kieu aslina. Geningan, kerekna teh main di angka F, iya mah ye. Kerekna nadana F, iya mah. Nu ieu E minor. Hitutna C, main tadi dia tuh baru tahu. Kenapa? Ketika sudah 3 bulan, 4 bulan, setahun, Allah mulai perlihatkan kekurangannya dari pasangan tuh. Nah, maka disitulah berperannya ketakwaan tuh. Cing lamun geus ku Allah diperlihatkan kekurangannya, apa sikapnya? Nah, gitu. Nah, beliau kan masih kene, iyalah terhibur kene, bahagia kene. Makanya kita ngobrolnya di bulan Desember. Kalau
Kalau bulan Desember lain deh itu masalahnya. Nah, kembali tadi surga dengan segala kenikmatannya, kalau Allah buka, bidadari dunia itu tekabir. Senikmat apapun ada di dunia ini, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga. Bahkan digambarkan dalam hadis Bukhari itu, satu ujung, pecut teh, cemeti ya. Surga itu kalau digambarkan dunia itu seujung pecut, nah cemetinya itu kenikmatan. Jadi belum apa-apa. Bahkan Nabi pernah menggambarkan satu tandan buah di surga itu melebihi kenikmatan dunia kalau kamu nikmat terus hidupnya. Kita nikmat terus nggak di dunia? Enggak kan? Kadang bahagia, kadang susah. Siang-siang makan nasi padang, banyak 2 porsi nikmat, beting nggak bisa tidur. Mules aslinya. Bolak-balik ke WC. Aduh kaduhung kan, andai bisa memutar waktu, mending aku bagi-bagikan saja. Tadi mana al-hawaku. Wah, makan udah enak gitu. Gitu luar biasa. Baturnya diasupkan. Tadi makan, andai kata aku bisa memutar waktu, aku tidak akan makan sekenyang itu. Sehingga nawan batur tidur pules, dia bolak ke WC karena al-murusu. Pules gitu kan. Nah, kembali tadi surga dan neraka itu gaib. Allah tidak tampakkan kepada manusia. Kenapa? Wujudnya ujian. Makanya Quran menegaskan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu, berarti banyak orang menunda-nunda waktu mengejar surga. Kenapa? Udah gak kelihatan. Apalagi surga sering digambarkan jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Kabayak ke Citarum. Horor yang ke surga. Nah, geuleuh non baruntah kan gitu kan. Nah, kabayangna eta. Makanya inilah persoalannya keimanan. Allah menuntut bersegera karena mohon maaf banyak orang merasa tenang, aku masih muda. Tenang, aku masih usia masih jauh, nanti saja saya taat kalau sudah tua. Makanya pesan sekarang yang kita bahas, ketika sekarang ini yang hadir kan anak-anak muda, apa yang harus dilakukan oleh kita di usia kita sekarang? Jangan kita, Anda. Kalau kita, aku muda lagi. Karena yang kolot oke paling dia. Nah, jadi tong rada kolot atau old man gitu. Jadi old man. Jadi ini pesan ke teman-teman di sini yang masih muda-muda, terutama yang belum menikah. Kang Opik kan udah ya, kita belum menikah. Tadi ya, jangan sampai, mohon maaf ya, tadi saya pas kasih dasar, satu, manusia diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. 2, Allah beri modal. Modal apa? Modal hidup, dan itu berupa waktu. Waktu hidup kita, nih yang hadir saat ini, beda-beda. Maka saya sampaikan tadi, yang bahagia hari ini ada the old man. Orang yang sudah mengalami masa tua. Dia sudah tungtung hidup, kan tuh jadi we, koma tinggal titik lah ya. Tapi teman-teman di sini kan masih H2C, harap-harap cemas. Yakin gak ngalamin tua? Kan enggak. Makanya Allah kasih modal hidup tuh beda-beda. Makanya Quran surah Al-Mulk ayat 2 Allah tegaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata unik liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup bukan untuk melihat siapa yang untuk menguji siapa yang paling banyak amalnya. Tapi ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya. Kenapa disebut terbaik? Karena modal hidup manusia itu beda-beda. Makanya pantas Nabi mengatakan nikmatani, ada 2 kenikmatan. Kalau nikmat itu artinya al-hal al-hasan, keadaan yang baik. 2 kenikmatan magbunun, yang sering manusia itu ketika Allah beri kenikmatan yang modal hidup tadi, magbunun fihi ma katsirum minan nas. Banyak manusia merugi karena menyia-nyiakan 2 kenikmatan ini. Apa 2 kenikmatan ini? As-sihatu, sehat, wal farog, waktu luang. Karena kadang ada orang yang sehat tapi nggak punya waktu luang. Suibuknya kacida. Suibuk gitu. Lain sibuk dia suibuk gitu. Makanya so ya. Nah, yang kedua ada orang yang dia misalkan nggak sibuk, luang waktunya sakit.
Susah. Orang sakit mau hadir ke majelis taklim repot. Humarurung teh bahasa Indonesianya apa ya? Lagi humarurung dan humargung. Hah? Meriang gitu tuh. Bukan merindukan kasih sayang. Jadi dua kenikmatan. Satu, ketika Allah berikan kenikmatan berupa kesehatan, nih kita sehat. Dua, waktu luang. Yang luar biasa lagi, teman-teman gak punya waktu luang tapi meluangkan, itu udah luar biasa, berarti bersyukur. Sehat dan waktu luang. Itu modal hidup. Tapi banyak manusia dari dua modal ini tidak jadi ahsanu amala, amal yang terbaik. Padahal tadi manusia enggak sama Allah kasih jatah usia. Ada yang mengalami masa tua, ada yang tidak. Ada 3 tipe manusia tuh. 1 tipe padi. Padi itu kalau sudah bongkok baru dipanen. Kan padi nggak tidak baru apa pecanghul teh bahasa Indonesianya baru muncul sikat, kan tidak begitu. Sudah tumbuh hijau, kemudian ada bulir padinya, lama-lama membungkuk, menguning, baru dipanen. Nah, ada yang tipe genjer, tipe bayam, tipe kangkung, diambil ketika dia masih muda. Karena geus kolot mah lihat, ambil. Ada yang tipe enteh. Enteh yang diambil yang muda atau baru pucuknya. Itu baru pecenghul, baru muncul, langsung diambil. Nah, pada tipe nu mana? Enteh udah lewat ya. Nah, tinggal tipe kangkung bayam ya. Atau nanti mau tipe padi, udah ya, baru diambil. Kita lagi ada di fase kangkung kering orang-orang. Apakah akan dipanen atau belum? Kita nggak tahu kapan berakhir. Tapi melekat kewajiban Allah pada diri kita, yaitu liya buduni, supaya beribadah kepadaku. Makanya pantas Allah menyegerakan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegera, karena cenderung orang tuh menunda-nunda. Sehingga pernah saya satu saat mengaudisi di salah satu BUMN, ya. Saya mau sebutkan Telkom nama. Nah, itu diuji ya. Siapa yang layak diberangkatkan umroh, gitu kan? Pimpinannya minta, Pak Imam tolong dicek mana yang paling bagus bacaan Qur'annya. Yang pertama tes tulis dulu, bikin tes tulisan. Alhamdulillah tuh sebagian besar lulus, sebagian enggak. Dari 50 soal ya keisi 20, lumayan lah gitu. Ini lulus audisi. Audisi berikutnya tes lisan. Ternyata ada sebagian nggak banyak yang masih gemetaran bawa Quran tuh. Kemana Pak? Gimana Pak? Pak Imam tong dicek ngawas Qurannya. Lah kenapa Pak? Lah kenapa Bapak bawa Quran? Mohon maaf. Saya tuh baru Iqra 2, itu pun baru jilidnya Pak Ustadz. Lah nah Pak, punten Bapak mau alap? Enggak, saya emang gak mau alap. Dari kecil muslim, cuman pernah trauma di jewer guru jadi mau ngaji deui. Kalau angkatan kami tebelikan atuh. Zaman dulu mah telat ka dia cenah. 3 menit ya, 3 kali jepret. Dulu mah kalau kita ngadu ke orang tua bukan di mana guruna, mana ustadna, sembarangan. Nah, dulu mah enggak begitu. Bongan kamu tameureun heureuy mah nya telat tah. Jadi kalau ditambahan, dia tambahan ku bapak, jepret begitu kan. Itu bareto mah. Tapi teu kahapok, ayeuna mah wajib langsung diadukeun ka KPAI mun eta. Oh dulu mah langsung ka seto datang sigana. Nah gitu. Nya gitu kan mun ayeuna gitu. Kalau dulu mah tidak. Udah biasa mental zaman dulu mah. Jangan coba-coba ngaji dulu nunutan kita. Itu air kopi itu bisa ke muka itu. Bahasa orang dulu teh, kamu mau tidur, mau ngaji. Keren dulu mah. Tapi orang tuh alhamdulillah nggak ada yang pundungan di Indonesia. Orang tuh ngaji tuh begini. Dulu mah prinsip ngaji tuh 5D. Datang, duduk, diam, dengar, dahar, mun aya. Itu 5D dulu mah, diam. Jadi kieu we enggak ada yang bertanya dulu, kieu we. Yang penting datang, duduk, diam, dengar, dahar. Tah baru ke dahar mah rame tah. Pating teh udah di sukuana sukro, pating beletruk rame. Tadi mah diam gitu. Dulu santri jadul begitu. Santri jadul mah.
Ya luar biasa ngalamin masa itu. Makanya, aduh andai aku bisa mengulang kembali, indah masa itu. Makanya sering orang nanya, Tad, kumaha perbandingan zaman ayeuna jeung dulu, saya tuh lebih seneng zaman Pak Harto asli. Saya mah asli. Berapa samanya? Saya lebih seneng zaman Pak Harto karena saya masih muda. Ayeuna mah, duh lieur, kudu boga tanggung jawab kan ya. Saya lebih seneng zaman Pak Harto. Ngorang keneh. Dulu mah naik angkot ke Cepea tuh. Ayeuna mah 2.000 geus teu bisa. Eta pertalite oge sabaraha tuh. Kalau pertalite sudah 10.000, pertama kepal lagi. Mata bagus tuh ada sesepuh tuh. Luar biasa Pak taekeun tong kagok 14 setengah 15.000 weh. Makanya kalau saya nggak anjurkan teman-teman demo, udah biarin saja kok. Cing saya tanya kalau nanti BBM naik jadi 15.000, pertalit naik 15.000, Allah berhenti ngasih rezeki nggak? Zaman sok taros kasepuh. Pak, zaman dulu pernah ada naik BBM nggak? Sering Pak, zaman eta kita mau nunungtun muning teh bari itu kan. Tuh naik apa? Atuh naik BBM biasa we. Tapi hari rup kayak kan pika ayeuna tenang we, makanya biasa. Zaman Nabi pernah naik harga? Pernah. Pernah naik harga biasa aja. Tuh yang anu demo tahun yang lalu naik apa pengen turunkan BBM, turun tuh. Henteu Pak narek turun pika ayeuna ge. Masih hidup enggak? Masih. Berarti Allah masih ngasih rezeki. Mata sabar we. Bagi kita mah nyantai orang make iman mah tenang hidup teh gitu aslina. Dan yang penting maka beli. Daripada naon? BBM 6.500 tah pertalite. 7.000 pertama. Tapi itu boga motor, boga duit ajang naon. Ribu enggak sih baik. Sok baik. Yang penting mah Allah memampukan kita untuk bisa membeli. Metak tong ribu hirup mah tenang we. Jadi ai make Quran mah tenang hirup teh. Udah kenapa? Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Setiap yang melata di muka bumi ini Allah sudah ngejamin rezekinya. Allah pasti itu ngejamin rezeki. Matak sok taekeun mangga. Nu penting mah kabeli daripada murah. Saya dulu pengen beli kitab, judulnya Kitab Fathul Bari. Harganya 600-700 ribuan lah. Nggak kebeli. Zaman itu nggak kebeli. Siapa nggak punya uang? Di saat 1.750.000 kebeli. Begitu. Andai bisa memutar waktu, jika menang opat, mal bisa kan? Udah baik gitu. Waktu zaman dulu, harga motor tuh masih 8 juta, 7 juta, nggak kebeli. Nah, rigas harga 30 juta leuwih kabeli. Aduh, dibalikin waktu bareto, sigana bisa tiluan motor tuh, tak ulah gitu. Kenapa? Masing-masing sudah Allah takdirkan rezeki. Tong riweuh, matak rumus hirup mah tenang lamun yakin Allah nu ngajamin rezeki. Usaha mah itu apa? Itu ibadah. Nah, kembali teman-teman sekalian, kenapa orang nggak tertarik terhadap surga? Karena memang surganya nggak kelihatan. Disinilah jihadnya kita. Apakah iman kita meyakini surga yang tidak kelihatan itu mampu melahirkan amal soleh atau tidak? Jangan sampai, mohon maaf, umur terus bertambah, tapi kita belum melakukan apa-apa. Itu yang akan Allah tanya. Makanya apa sih yang harus kita lakukan nih, nu anak-anak muda nih? Saya pesan ke teman-teman nih anak muda, satu apa yang dilakukan pertama itu kita lihat doa Nabiullah Ibrahim ya. Robbi habli hukman, ya Allah beri aku ilmu. Nah makanya nggak ada jihad yang terbesar selain jihad ilmu bagi anak-anak muda tuh. Banyak baca, banyak dengar, banyak hadir di majelis taklim. Itu wujud rasa syukur kita. Nanti tadi saya ceritakan, kalau sudah tua, dites mau umroh Pak Ustadz, abdi mau nambah ikro 2 katanya. Eta ge jilidna wungkul. Nah kenapa Pak? Saya baru belajar kemarin ketika ada pengumuman mau umroh, saya belajar. Artinya kalau sudah tua begitu repot. Baru ikro 2. Nggak sedikit, banyak kalau kita cek ya di masjid-masjid ternyata belum semua bisa baca Quran. Di tempat saya setelah 10 tahun saya tinggal di komplek itu, baru kemarin-kemarin saya coba kumpulkan bapak-bapak sampel 10 aja perwakilan. Ternyata dari 10 yang ada belum semua fasih dalam baca Quran. Sampai
selama 2 tahun itu tahsin, maklum 2 tahun lamun gitar mah geus rada padahal geus make tunernya, tapi anger hese nyetemna teh. Nah, duh kok mau drop D, drop itu mah lebih hese deui kan. Karena ini kok gitarnya udah pales gitu kan. Nah, ini bapak-bapak ta ca hese deui. Aya nu ta, aya nu letar kalau ta, susah. Nyetemna teh lumayan. Famay ya'mal, pamay ya'mal, pa hesa. Hese. Karena geus biasa alam taro kae papa ala rabbuka, udah biasa alam taro kae papa, itu nyetemnya susah. Makanya teman-teman anak muda mau gampang kan? Makanya sebelum tadi masa tua, orang tuh jangan nunda-nunda waktu. Masa muda apa? Giatkan ilmu. Makanya Nabiullah Ibrahim yang minta pertama bukan harta, bukan motor, bukan mobil dulu. Robbi habli hukman. Unik kalimatnya ada hukman. Karena ilmu tuh hukman tuh kayak begini. Tahu tali kendali yang di kuda tuh. Jadi tali kendali dipegang kan supaya kuda itu baik jalannya. Duk tik dak tik duk kan. Gitu kan? Itu hakama itu tali kekang nih. Kenapa ada tali kekang? Itu supaya mengarahkan kuda supaya baik jalannya. Supaya duk tik dak tik duk. Makanya ada disebut hikmah itu supaya orang itu benar dalam mengarah. Contoh ya, kuda tanpa tali kekang, kan belum ada kuda yang pakai remote kan ya? Nggak ada. Tah, itu kekudaan palingnya. Jadi tali kekang tuh ke kanan, nah tarik ke kanan, tarik ke kiri, tarik dua-duanya berhenti gitu kan. Nah itu fungsi tali kekang. Supaya apa? Orang yang naiknya selamat kan. Nanti nggak duk tik dak tik duk kalau tidak selamat. Makanya perlu tali kekang nih. Nah ilmu tuh ibarat itu disebut hukman. Itu kenapa? Mengarahkan kita supaya baik jalan kita. Kenapa? Allah memerintahkan kita fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana kau diperintahkan. Nah butuh ilmu. Makanya seorang, saya lupa ya ulamanya, jihad dalam bidang ilmu itu ada 4 tingkat. 1 jihad dalam mencari ilmu. Butuh jihad.